Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku dan pembelajaran 1. Apa saja materinya? Kita lanjutkan berikut ini. Ya, muatan mata pelajaran dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, itu ada 3. Yang pertama IPA, yaitu KD 3.1 atau 4.1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terus IPS KD 3.1 atau 4.1, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang ketiga, materi bahasa Indonesia KD 3.1 atau 4.1 tentang menentukan ide pokok paragraf. Kita akan bahas muatan mata pelajaran satu persatu. Yang pertama, yaitu muatan IPA, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Artinya terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sel kelamin jantan namanya spermatozoid dan sel kelamin betina namanya sel telur. Peleburan sel kelamin jantan dan betina itu dinamakan penyerbukan atau persarian. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan memiliki bunga. Ini adalah gambar penampang bunga, ada bagian-bagiannya. Alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut benang sari. Ini, di sini ada kepala sari, ada tangkai sari. Terus alat kelamin betinanya itu adalah putik. Penyerbukan menghasilkan bakal biji yang disebut zigot. Nanti ketika terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina, maka akan membentuk zigot. Ini adalah bakal biji. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri. Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dalam satu tumbuhan dan satu bunga. Bunganya satu, benang sari dan putik berdekatan, nanti akan jatuh. Bisa juga dibantu oleh serangga. Penyerbukan tetangga. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dalam satu tumbuhan dan dua bunga. Tumbuhannya satu tapi bunganya dua. Nanti benang sari yang di sini akan jatuh ke putik yang di sebelah satunya, bunga satunya. Penyerbukan silang. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dalam dua tumbuhan yang sama. Jadi misalkan ada kembang sepatu, ada bunga sepatu, dua tanaman. Benang sari di sini jatuh ke putik yang sebelah kanan. Penyerbukan bastar, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dalam dua tumbuhan yang berbeda tapi dalam satu keluarga dan dua bunga. Misalnya di sini adalah bunga sepatu warna kuning, di sini bunga sepatu warna ungu. Nanti benang sari yang di sebelah kiri ini, yang di kuning akan jatuh ke putik yang bunga sepatu yang ungu. Ini namanya penyerbukan bastar. Nah, kita lanjut ke materi IPS, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kenapa mereka itu membentuk ASEAN? Ini latar belakangnya, ada persamaan letak geografis, kemiripan budaya, kepentingan yang sama untuk memajukan ekonomi sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok pada saat itu di Thailand. 5 tokoh pendirinya yang memprakarsai ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratman dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina.
Kondisi sosial budaya negara ASEAN. Kita bahas satu persatu dari Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan, bermacam-macam budaya adat istiadat ada di Indonesia. Merupakan negara beraneka ragam dengan budayanya, adat istiadatnya, suku, bahasa, tetapi mereka walaupun berbeda-beda tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ciri khasnya orang Indonesia, walaupun di setiap daerah itu punya bahasa yang berbeda-beda, tetapi ketika mereka berkumpul, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sekali adat istiadatnya, ada Tedaksitan, Gugur Gunung, Sekaten, Ngaben, dan lain-lain. Malaysia di sana yang terkenal itu ada patung Dewa Murungga. Ya, salah satu patung yang populer bernuansa Hindu. Di sana juga ada nama kota namanya Georgetown. Ini terdaftar di UNESCO. Di Malaysia itu memang bangsanya yang berdiam di sana itu tidak hanya satu macam. Kebanyakan itu adalah bangsa Melayu, Cina, dan India. Makanan khasnya nasi lemak Malaysia. Thailand ini adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ya. Budaya di Thailand itu ketika kita memegang kepala itu dianggap sangat tidak sopan. Kepala itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Di Indonesia pun juga sebetulnya iya, sama. Kalau di sana kaki itu yang paling hina. Filipina, ya di sana ada kebiasaan yaitu jabat tangan. Itu bentuk salam yang paling sering dijumpai. Jabat tangan. Ada samanya juga dengan Indonesia. Singapura, ya di sana makanan khasnya adalah kepiting cabai. Makanan yang sangat digemari. Untuk penjelasan bisa dibaca pelan-pelan di sini. Brunei Darussalam. Ya. Kalau di Brunei ketika kita bercakap-cakap dengan orang, menunjuk tangan itu dianggap kasar. Di Indonesia pun juga sama. Ternyata banyak sekali kesamaannya. Laos. Ya, di sana tahun barunya disebut Bon Pipai. Jadi tahun baru membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung Buddha. Di Indonesia juga sama. Ternyata ketika tahun baru biasanya membersihkan rumah, pakaiannya baru bersama. Vietnam. Ya, orang Vietnam itu gemar duduk di dingklik, kursi pendek, ngobrol pun juga iya. Ternyata orang Indonesia pun juga sama itu, terutama orang-orang Jawa. Myanmar, mereka punya pakaian tradisional yang disebut long yi, mirip sarung ya. Membeli tubuh mulai dari perut hingga betis. Ya. Ini kalau di Indonesia itu nenek-nenek juga memakai jarit namanya. Kamboja. Nah, di sini ada orang Khmer. Mereka punya pakaian yang khusus. Makanan terkenalnya adalah cha yang berarti tumis. Oke, itu materi tentang IPS muatan bahasa Indonesia sekarang, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah cerita yang mendasari cerita. Cara menentukan ide pokok itu mencari kalimat utama terlebih dahulu. Nah, kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti paragraf. Letaknya bisa di awal, di kalimat pertama, atau di akhir, atau kalimat terakhir. Bisa juga di awal dan di akhir. Dua-duanya ada. Yang jelas di awal atau di akhir. Dalam sebuah paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas itu merinci isi pada kalimat utama. Contoh yang pertama, kalimat utama di awal paragraf.
Jadi kalimat utama dulu baru dijelaskan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Ini adalah kalimat utamanya, kita warnai beda. Kenapa ini kalimat utama? Karena yang kalimat-kalimat berikutnya itu hanya menjelaskan itu apa, menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal muncul. Kan hanya penjelasan. Terus 3 hingga 3,5 bulan dapat dipanen. Itu juga penjelasan. Sehingga kalimat utama yang atas, orang petani jagung memulai membiarkan tanaman dengan menanam biji jagung. Ide pokoknya apa? Tadi ide pokok kalimatnya bisa sama persis dengan kalimat utama. Bisa juga agak sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Biasanya lebih ringkas. Maka ide pokoknya petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Ini bisa seperti ini. Terus kalimat utama di akhir paragraf. Jadi kalimat penjelas dulu baru dilanjutkan kalimat utama. Biasanya ini untuk menyimpulkan. Contoh, pada musim kemarau banyak orang membuang sampah di selokan. Selain itu banyak yang menebang pohon sembarangan. Oleh karena itu pada musim hujan terjadi banjir. Nah, ini kan menyimpulkan dari penjelas-penjelas yang ada di atas. Biasanya kalimat utama yang di akhir itu ada kata oleh karena itu. Jadi ini untuk penyimpulan. Kalimat utamanya apa? Oleh karena itu pada musim hujan terjadi banjir. Ide pokoknya adalah penyebab terjadinya banjir. Jadi kalimatnya boleh beda tapi maknanya sama. Ini untuk pembelajaran tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 yang terdiri dari IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk latihan, apa nama upacara pembakaran mayat di Bali? Negara manakah yang belum pernah dijajah? Apa nama alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan? Bagaimana cara mencari ide pokok paragraf? Ya, itu jika masih belum jelas bisa ditonton videonya berulang-ulang, diringkas, dan nantikan video-video berikutnya nanti bersama Pak Trisno. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke banyak teman untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Semangat belajar online. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.